Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar nih tentang dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah. Seperti salah satunya menurunkan tingkat kesuburan tanah. Lalu apa bahaya dari ketika tanah itu kesuburannya turun? Maka tumbuhan, tanaman yang kita makan atau yang kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Maka dari itu, sangat penting untuk kita selalu menjaga kelestarian tanah agar tingkat kesuburan tanah tetap terjaga. Namun, pada suatu keadaan bisa saja tanah sudah terlanjur tercemar. Lalu kira-kira ada solusinya nggak untuk memulihkan tanah? Tenang saja. Sama Kak Aldi sekarang kalian akan belajar untuk memulihkan kembali tanah yang sudah tercemar tadi agar bisa kembali digunakan. Nah, sekarang kita akan belajar nih teman-teman untuk membuat larutan yang bisa kita gunakan untuk memurnikan kembali tanah-tanah yang sudah tercemar tadi. Larutan ini akan nantinya bisa kita gunakan untuk proses yang disebut sebagai bioremediasi. Jadi bioremediasi itu adalah upaya kita untuk mengembalikan kualitas tanah yang sebelumnya sudah tercemar. Untuk membuat larutan yang akan kita gunakan untuk memurnikan kembali tanah yang sudah tercemar atau melakukan proses bioremediasi, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan berikut. Untuk alat-alatnya, yang pertama kita butuh wadah di sini untuk nanti memfermentasikan larutan yang akan kita buat, dan pastikan wadahnya punya tutup ya, dan pastikan kalian lubangin dulu nih tutupnya karena nanti ini akan berguna untuk menjadi tempat sirkulasi udara untuk mikrobanya. Kemudian kita juga butuh di sini gelas ukur untuk mengukur takaran dari setiap elemen yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan membutuhkan bahan utamanya yakni limbah tahu. Nah, kebanyakan kan limbah tahu ini hanya jadi limbah ya teman-teman, tidak dimanfaatkan. Nah, makanya kita akan coba gunakan untuk membuat larutan bioremediasi. Kemudian untuk selanjutnya kita juga membutuhkan larutan efektif mikroba 4. Jadi ini akan menjadi mikroba nantinya yang akan membantu proses pemurnian tanah. Mari kita mulai untuk proses pembuatannya. Pertama, kita tuangkan bahan utama kita yakni limbah cair tahu ya ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Pastikan takaran yang kita gunakan sudah tepat ya teman-teman. Ingat, untuk 1 liter air limbah tahu nantinya akan dipadukan dengan 100 ml larutan EM4. Oke, jadi pastikan jangan salah takaran. Maka selanjutnya kita akan memasukkan larutan mikroba efektif ke dalam wadah yang telah berisi air tadi. Tapi pastikan ukurannya telah tepat dulu ya teman-teman. Jadi usahakan kalian menggunakan gelas ukur untuk menakar. Kita harus ingat di sini bahwa kita akan hanya menggunakan 100 ml. Oke? Jadi harus kita pastikan. Selanjutnya kita tuangkan ya larutan EM4 yang udah tadi kita takar. Untuk mempercepat proses pembentukan dari larutan bioremediasi ini, kalian nantinya bisa menambahkan beberapa jenis larutan. Misalnya, kalian bisa menambahkan larutan gula merah ataupun larutan gula putih agar mempercepat proses pertumbuhan mikrobanya. Nah, setelah kita memasukkan mikroba, kemudian memasukkan air dan segala elemen yang dibutuhkan, selanjutnya kita akan tutup wadah ini. Dan pastikan di awal ya, wadahnya telah memiliki sirkulasi udara untuk membantu percepatan dari proses pembentukan mikroba. Dan untuk bisa menghasilkan larutan yang siap guna, kita harus menunggu sekitar 5 sampai dengan 7 hari dan dicek secara berkala untuk melihat apakah larutannya sudah siap digunakan atau tidak. Nah, setelah tadi kita membuat larutan untuk melaksanakan bioremediasi, maka cara pengaplikasiannya nanti adalah larutan ini akan kalian langsung siramkan kepada tanah yang ingin kalian murnikan kesuburannya. Dan lakukan secara berkala sebanyak 1 atau 2 kali dalam 1 minggu dan lihat perubahan yang terjadi pada tanah tersebut. Tanah kalian yang tadinya tidak subur, tidak bisa menumbuhkan apa-apa akan menjadi subur kembali dan bisa kalian tanami.